dilakukan kegiatan budaya positifnya di kelas dulu. Iya, betul, Setelah dengan itu baru memperhatikan. disebarluaskan kepada teman-teman supaya bisa menjadi budaya positif di sekolah. Yang baik, kalau kita silakan Maulana, semoga lancar ya. Terima kasih Mbak Ji. Assalamualaikum. Apa kabar anak guru semua? Baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat keyakinan kelas untuk membiasakan budaya positif. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas 5A yaitu keyakinan yang dibuat kegiatan-kegiatan positif. Ada yang tahu kegiatan positif yang seperti apa? Boleh, silakan. Ya, ya betul enggak membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi selain enggak? Menjaga dan merawat fasilitas. Ada yang lagi yang lain? Datang tepat waktu. Oke, nanti kalian menuliskan di kertas ya. Ibu akan bagikan masing-masing satu post-it. Kalian tuliskan di situ kesepakatan kelas kalian apa saja. Nanti yang paling banyak, misalkan datang tepat waktu paling banyak. Ya, kita tidak akan membuat banyak-banyak keyakinan kelasnya supaya kertas kelasnya menjadi tertib, disiplin, ya. Jadi nanti yang paling banyak akan diambil untuk keyakinan kelas. Bisa dipahami? Ya, baiklah. Ibu akan bagikan post-itnya. Silakan ditulis kesepakatan apa yang akan dibuat. Ingat ya, yang digunakan kata-kata positif. Ya. Silakan ditulis. Nanti jika sudah, kita tempel di papan tulis terlebih dahulu. Jika sudah selesai semua, baru nanti kita pajang, kita tempel di kertas plano. Ya, di sana sudah disediakan kertas planonya.
Yang kedua, menjaga kebersihan. Yang ketiga, fasilitas sekolah. Yang keempat, berkata sopan. Ada lagi dari menghargai. Ya, ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Berarti jika kalian tidak melaksanakan apa yang sudah disepakati, berarti ada konsekuensinya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Terima kasih atas kerjasamanya karena sudah membuat keyakinan kelas. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kami akan membacakan keyakinan kelas 5A. Yang nomor 1 adalah datang tepat waktu. Yang nomor 2, menjaga fasilitas sekolah atau kelas. Nomor 3, menjaga kebersihan kelas. Nomor 4, meminta izin jika hendak keluar kelas. Dan nomor 5, membuang sampah pada tempatnya. Yang nomor 6, berbicara sopan dan buruk. Nomor 7, sering melayani teman. Nomor 8, berdoa sebelum dan sesudah belajar dengan khusyuk. Nomor 9, mendengarkan dan memperhatikan terus. Baiklah, sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Adel dan Ales yang telah membacakan keyakinan kelas 5A. Terima kasih juga ucapkan kepada semua anak-anak guru yang hebat-hebat telah membuat keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan. Ya, mudah-mudahan keyakinan kelas 5A ini dapat dilaksanakan dengan baik dan kelas kita menjadi lebih tertib, lebih aman, lebih disiplin. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Miss. Hafiz. Kenapa dipanggil?
di kesepakatan kelas kita? Apa kesepakatan kelasnya? Ya, saling menghormati, Saling menghormati, saling menyayangi, dan saling menghargai. Baiklah kalau begitu, karena kamu sudah menyadari, jadi janganlah marah sama kelas yang tadi sengaja baik ya. Ya, sini budaya positif itu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengamalan budaya positif. Kemudian, budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan universal yang harus dilakukan di sekolah agar tercipta nilai karakter atau profil pelajar Pancasila. Konsep inti budaya positif yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran, berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern
lanjutkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini profil pelajar Pancasila itu yang pertama sesuai dengan visi kita yang telah kita bahas, yaitu visi kita apa ya? Terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berprestasi, dan berkarakter. Hebat, guru-guru satu keren. Nah, di sini profil pelajar Pancasila beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Inilah dari profil pelajar Pancasila. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini ada ilustrasi guru mengontrol murid. Nah, jadi ini gambarnya jadi guru yang mengontrol murid ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermartabat. Dilanjut. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, realita atau kebutuhan kita sama. Dan di sini realitasnya kebutuhan kita berbeda. Bawahnya semua orang melihat hal yang sama dan sebelahnya lagi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, teori kontrolnya ini stimulus responnya ya. Jadi stimulusnya yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian di sini stimulusnya perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, namun teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian di sini stimulusnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, saya mau bertanya dengan Bunga Tira. Bunga Tira di sini lebih banyak ke stimulus respon apa teori kontrol? Teori kontrol, ya. Di bagaimana Bu Ngatiranya? Seperti realitas kebutuhan kita berbeda. Betul. Terus? Kita orang memiliki gambaran berbeda juga. Betul. Bisa memiliki pandangan orang lain tentang dunia. Aku memiliki tujuan. Ya. Bisa mengontrol diri Anda. Sesuatu itu kita mengharuskan Kita yang bisa mengontrol kita. Ya, terus? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ya, terima kasih Bu Ngatira. Jadi yang bisa mengontrol diri kita ya diri kita sendiri ya, tidak orang lain. Jadi kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Nah, di sini disiplin positif ya. Sudah ada ini ya, apa berasal dari kata apa? Sudah dapat dari Bu Mina juga. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya. Nah, di sini saya mau tanya sama Pak Doni. Kalau menurut Pak Doni disiplin itu apa Pak Doni? Disiplin waktu, Disiplin waktu. pakaian, Ya. mungkin persen. Kita baris-baris kali ya. Langsung baris. Ketika ada bel langsung baris. Ya. Ada lagi Pak Doni? Ya, terima kasih Pak Doni. Kita lanjut ya. Nah, di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan
meningkatkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa ada imbalan penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Nah, bagaimana Bu Nur Asia? Menurut Bu Nur Asia, ya, apakah disiplin itu harus ada imbalan atau tidak? Kalau menurut saya disiplin itu ya tergantung juga kesepakatannya ya, kesepakatan keras disiplin. Ya sah-sah aja sih kalau memang mendapatkan reward, karena itu untuk memotivasi yang lain supaya ikut disiplin, karena disiplin itu kan memang aturan, ya aturan yang harus dilaksanakan. Sedangkan kalau tidak disiplin berarti ada konsekuensinya. Terima kasih Bu Nur Asia. Cuma kalau rewardnya kira-kira Bu Nur Asia, anak yang disiplin itu seperti apa Bu Nur Asia memberikan rewardnya? Paling memberikan pujian ya, kalau untuk kedisiplinan berarti kita harus memberikan pujian. Contohnya seperti ini, anak disiplin memakai seragam lengkap. Gimana yang lain? Kalau misalnya enggak disiplin atau tidak melaksanakan disiplin, berarti nanti kita konsekuensinya di kelas itu hukumannya apa gitu. Terusnya datang tepat waktu juga kan merupakan disiplin. Kita juga harus memberikan reward kepada peserta didik supaya yang lain, oh iya ini selalu tepat waktu nih kalau datang, belajarnya tertib gitu. Berarti kan memberikan contoh yang baik buat teman-temannya. Berarti layak mendapatkan reward. Ya, layak buat saya. Terima kasih Bu Nur Asia. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini disiplin positif sebagai pendidik. Tujuan kita adalah, jadi kita ini sebagai pendidik punya tujuan adanya disiplin ya, yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku baik, mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dilanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan institusi. Nah, di sini ada sesuai dengan profil belajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, untuk pembiasaan ini sudah kita lakukan di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Toleransi, kita ada toleransi antara umat siswa yang berbeda agama, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, di sini karena adanya pembiasaan maka ada keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, dia sopan, pendengar aktif, saling menghormati dan menghargai. Kita lanjut. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup itu seperti kita makan, ya. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang, love and belonging ya. Nah, cinta dan kasih sayang ini adalah kebutuhan hidup manusia juga. Karena jika manusia hidup tanpa adanya cinta dan kasih sayang, hampa rasanya. Asik. Jadi kita bisa melihat siswa kita yang murung atau gimana. Nah, itu kita sebagai guru memberikan cinta dan kasih sayang sebagai guru dan murid, ya. Kemudian memberikan yang ketiga, kebutuhan dasar manusia itu kebebasan. Bebas berbicara, bebas mengungkapkan pendapat, ya. Kemudian kesenangan. Kita juga sebagai manusia butuh kesenangan, ya. Tidak terus bekerja, ya. Karena kesenangan itu bisa membuat kita refresh lagi ya, seperti laptop aja kalau tidak di-refresh tolak. Nah, sama manusia juga harus ada kesenangannya juga. Bukan begitu Bu Desi? Nah, Bu Desi ini senyum-senyum, intinya lagi senang dan bahagia. Kemudian lanjut. Alhamdulillah. Kekuasaan yang kelima ini. Kita kita harus ada power juga, apalagi kita sebagai guru. Di depan murid kita harus punya power. Bukan berarti kita sebagai wah saya nih guru, tidak.
Jadi kita tidak apa ya namanya, tidak lemah. Ya, biar anak itu bisa disiplin. Bisa kita lanjut ini, untuk ini ada yang mau bertanya? Lanjut. Baiklah kalau begitu kita lanjut. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada eksternal dan ada internal. Nah, untuk eksternal ini tidak atau hukuman yang terjadi apabila saya tidak melakukan. Berarti ini orang lain. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya lakukan apabila saya melakukannya. Nah, ini motivasi eksternal, ya. Nah, untuk yang ketiga itu motivasi internal. Tujuannya disiplin positif untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa ya bila saya melakukannya. Jadi tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan pujian. Jadi untuk diri sendiri, ya. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa ya bila saya melakukannya. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Internal sama eksternal itu lebih kuat internal. Iya betul, karena dari diri sendiri. Seperti kita disiplin ya, kita disiplin nih. Waduh, ada kepala sekolah, berarti besok harus datang. Berarti itu apa namanya, kita masuk ke mana tuh? Kalau misalkan kita datang nih, aduh nanti bisa dimarahi kepala sekolah, berarti masuk ke mana tuh? Nah, eksternal. Kalau punya tanggung jawab, Kalau kita punya tanggung, awal lebih awal betul, internal. Iya betul. Terima kasih Bu Atira. Ada lagi yang coba mau memberikan pendapat? Lanjut. Lanjut. Nah, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Di sini ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, kira-kira kita lebih banyak melakukan yang mana nih ya? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu dari hukuman ya. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut ya. Jadi ini untuk hukuman. Jadi misalnya ada anak terlambat, ya. Misalnya Akbar kamu terlambat mengelilingi lapangan. Nah itu termasuk hukuman apa konsekuensi apa restitusi? Hukuman ya. Kalau bertanya Akbar kenapa kamu terlambat nak? Itu maksudnya kemana tuh? Teman-teman, maksudnya itu ke konsekuensi apa? Baca dulu ya. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban merasa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus ya dari guru ya tentunya. Kemudian restitusi merupakan pilihan, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Seperti tadi yang sudah ditayangkan oleh Bu Mina, ada anak yang terlambat ya. Yang pertama itu bu gurunya marah. Kenapa kamu ini terlambat? Seperti itu. Nah itu berarti termasuknya ke hukuman apa konsekuensi apa restitusi? Hukuman. Ya kalau misalkan jam berapa ini Naren ya tadi ya, jam berapa? Nah, sedangkan masuk sekolah jam 7, sekarang jam 7.20. Berarti kamu terlambat atau tidak? Terlambat. Nah, kemudian apa yang harus kamu lakukan? Nah, itu berarti termasuk restitusi karena dia memecahkan masalahnya sendiri ya. Ya, seperti yang tadi sudah ditayangkan oleh Ibu Mina. Berarti kita lanjut ya Ibu ya. Nah, di sini 5 posisi kontrol. Tadi sudah ditayangkan posisi kontrol yang 5 tersebut. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, tidak usah ditayangkan lagi Bapak Ibu videonya ya. Karena baru saja kita lihat videonya. Nah, di sini 5 contoh penerapan posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini sering ya terjadi ya ketika upacara bendera. Berdiri di depan
depan peserta upacara. Jadi anak ini berdiri, misalnya tidak pakai topi, dia berdiri tuh di depan tuh ya. Nah ini termasuk apa, hukuman atau termasuk apa ini dia nih? Hukuman. Nah hukuman ya. Kemudian kalau bertanya berapa kali ibu harus memberitahu kamu, tetapi kamu selalu mengecewakan ibu. Nah ini adalah pembuat rasa bersalah. Nah kemudian lagi di sini, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong mulai besok jangan diulangi lagi ya. Karena ini anak nggak pakai topi misalnya nih ya. Nah itu sebagai teman. Kemudian di sini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut ke koperasi ya. Karena kita sekarang udah ada koperasi tuh. Ke-1 memajukan koperasi juga. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya. Nah, jadi jika ada anak yang tidak memakai atribut jangan dimarahi. Ya. Jadi iya, kita pakai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah ya. Kamu tahu konsekuensinya? Tahu Bu ya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ya nak ya di koperasi sekolah. Sudah disediakan ya. Jangan diulangi lagi ya. Kita punya koperasi sekolah, manfaatkan. Kalau belum bawa duit besok ya. Betul, iya. Besok bawa ya. Nah, nanti bisa diberikan oleh Pak Haryana. Bisa dilanjut Bapak? Bisa. Kemudian sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita balikin lagi ke anak Bapak Ibu. Misalnya nih, si Rehan nggak pakai topi. Nah, kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, kira-kira di sini mau tanya sama Ibu Desi, jika ada murid yang tidak memakai atribut lengkap, yang mana yang akan Bu Desi ambil? Ya, saya ulangi. Nih, ada hukuman. Kamu berdiri di depan, jangan macam-macam ya. Atau yang kedua, silakan Bu Desi yang mana? Tergantung sudah berapa kali melakukan kesalahannya. Mungkin kalau sudah berkali-kali bisa menggunakan hukuman. Ya. Tapi kalau baru pertama kali mungkin bisa jadi manajer atau ya tergantung, makanya tergantung anak berapa kali melakukan kesalahan yang sama. Baik, terima kasih Bu Desi. Bagaimana untuk Pak Heri? Jika ada anak nih tidak memakai atribut lengkap atau melanggar, Bapak mau menggunakan yang hukuman atau yang mana? Iya. Menurut saya sih tergantung dari orang tersebut, Bu. Seberapa lama dia tidak memakai atau tidak mematuhi peraturan yang ada di sekolah, kita kasih hukuman. Soalnya kalau misalkan baru 1 kali, 2 kali itu bisa hukuman tertulis. Ya. Yang ketiga kali sih istilahnya ada teguran, benar-benar ditegur orang tersebut, apakah disuruh beli atau bagaimana, itu tergantung dari gurunya masing-masing. Terima kasih Pak Edi. Untuk Bu Nur Asia di kelas 1 nih, biasanya nih kalau kelas 1 nih, kalau tidak sama, maksudnya temannya pakai lengkap dia tidak pakai. Udah nangis kan ini anak nih. Bagaimana Bu Nur Asia? Yang mana yang Bu Nur Asia pakai? Aku pemantau. Ibu beli dulu di koperasi ya. Di apa bagaimana? Silakan Bu Nur Asia. Kelas 1 ya, tentunya lihat juga ya, ini apa sudah berapa kali sih anak tersebut itu tidak memakai topi. Misalnya baru sekali, ditanya apa kok tidak pakai topi ketinggalan Bu? Oh ya udah, besok topinya siapkan sebelum berangkat sekolah ya. Nah, kecuali anak yang baru dah saya kasih hukuman, jangan diulangi lagi. Ya hukumannya juga enggak Cuma teguran aja ya. teguran aja sih, nggak harus hukum berat gitu ya. Kalau untuk kesepakatan kita bahas kan itu kesepakatan bersama ya, kesepakatan sekolah, baru dia memang harus berdiri di depan upacara. Baik, terima kasih Bu Nur Asia. Berarti dilanjut ya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Keyakinan itu kesepakatan kelas dulu nih. Bagaimana nih kesepakatannya? Masuk kelas bagaimana?
keyakinan. Nah, Ya. kalau peraturan kan sudah diatur Sudah dulu ditetapkan. sama dulu dari sekolahnya. Ya. Terima kasih Bu Nadira. Nanti kita lanjut ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, ya, dibuat dalam permintaan positif, sedikit saja agar mudah diingat, jadi tidak banyak-banyak buat keyakinan kelasnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi semua nih, kalau kita di kelas nih, semua siswa di kelas kita ajak untuk membuat keyakinan kelas. Nah, untuk di sekolah berarti nanti kita buat kesepakatan bersama Bapak Ibu guru supaya nanti kita membentuk atau membuat keyakinan sekolah. Nah, ini gambarnya kurang jelas ya, warnanya kurang menarik untuk kalian semua. Ini saya sudah lakukan di kelas, membuat keyakinan kelas. Nah, saya yakin juga Bapak Ibu sudah buat ya Bapak Ibu ya. Jadi saya lanjut ya. Nah, di sini segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini segitiga restitusinya menanyakan keyakinan. Pertama memvalidasi ya, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Dan di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu ya Bapak Ibu. Dilanjut. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran ya. Ini kurang S ya. Berbuat salah itu wajar ya, karena manusia tempatnya salah dan lupa ya. Cuma jangan diulangi terus menerus, itu namanya disengaja ya. Tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan itu milik Allah ya. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah ya, tapi Bapak dan Ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Nih, dalam segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu ya? Lanjut. Nah, di sini sebagai penutup ya, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian ya, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, mohon maaf ya Bapak Ibu, jadi kita itu guru cerminan murid, model. Jadi sebelum kita bukan memerintah ya, maksudnya kita dulu sebagai contoh, bagaimana anak mau disiplin kalau kitanya belum disiplin. Bagaimana anak mau berkarakter baik kalau kitanya belum punya karakter baik. Maaf ya. Jadi dari diri kita dulu ya. Kita dulu harus membuat disiplin positif. Kita berusaha menjadi orang yang disiplin. Kita datang tepat waktu. Kemudian kita berakhlak mulia ya. Jangan ayo anak sholat. Saya sendiri nggak sholat ya, kecuali kalau perempuan ada haidnya Pak, ada halangannya. Kalau laki-laki kan tidak ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ta'mur wala ta'mal. Nah ya, jadi nyuruh doang ya. Disiplin dirinya sendiri tidak. Seperti kita nih pegawai pemerintah. Jadi jam kerja kita dari jam 6.30 sampai jam 15.00. Yang tetap kita di sekolah. Apa yang kita kerjakan, apalagi sekolah tugas kita banyak. Ada PNM lah. Jadi jam betul. Jam 12 kita alhamdulillah dengan satu umat. Begini ya. Jadi sebelum kita membuat disiplin positif ke anak, kita dulu yang jadi disiplinnya. Setuju Bapak Ibu? Udah sih bahagia sekali Bu Desi. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah
dari saya ya. Mudah-mudahan kita semua bisa disiplin baik, disiplin positif, supaya SDN Tegal Alur 1 semakin jaya. Itu gambar siapa, Bu? Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Aryani, Kepala Sekolah SDN Tegal Alur 01 Pagi, yang juga sebagai Kepala Sekolah dari Ibu Mulyana sebagai calon guru penggerak Angkatan 9. Saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada Ibu Mulyana yang sudah menerapkan budaya positif di kelasnya. Semoga apa yang dilakukan oleh Bu Mulyana bisa disebarluaskan juga kepada teman-teman dan seluruh siswa di SDN Tegal Alur 01 Pagi, sehingga seluruh guru dan siswa bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Selamat dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngatira, guru kelas 6A SDN Tegal Alur 01 Pagi. Mengenai tanggapan diseminasi dari Ibu Mulyana SPDSD tentang budaya positif, bagi saya sangat menginspirasi bagi saya sendiri dan bisa untuk diterapkan di kelas saya agar anak-anak bisa membuat keyakinan kelas dengan persetujuan anak-anak agar anak-anak itu mentaati aturan yang dibuat dari aturannya sendiri. Terima kasih. Saya mengucapkan kepada Ibu Mulyana yang memberi ilmu sangat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Rizky Pratama. Saya dari SDN Tegal Alur 01 Pagi. Terima kasih Bu Mulyana telah memberikan kami kesempatan membuat keyakinan kelas. Saya harap kelas kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aura Desa Fitri.
dari kelas 5A. Sekolah saya dari SDN Tegal Alur 01 Pagi dan kelas saya membuat keyakinan kelas 5A. Terima kasih Bu Mul sudah membuat keyakinan kelas. Semoga kelas kita menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.